Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa kabarnya? Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali dapat beribadah walaupun di rumah kita masing-masing. Kita boleh memberikan waktu kita kepada Tuhan untuk boleh beribadah, menyembah Tuhan, memuji Dia, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Mari sama-sama kita akan mulai ibadah malam ini kepada Tuhan kita serahkan, dan kita akan memulai dengan satu pujian bahwa dalam hidup kita ini tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Oleh sebab itu mari sama-sama kita angkat pujian, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau, Yesus, sahabatku. Memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku. Sakit, penyakit, pencobaan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau, Yesus, sahabatku. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau, Yesus, sahabatku. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami juga akan melanjutkan ibadah doa kami. Tuhan kiranya memberkati setiap kami yang akan ibadah malam hari ini. Doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. biarlah dengan satu kerinduan kita mau lebih mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Mari kita angkat pujian ini untuk menikmati kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi.
dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Jemaat yang terkasih, sebelum bersyafaat bersama malam ini, saya mengajak kita merenungkan satu ajaran Tuhan Yesus yang saya beri tema Jaga Rahasia Pangkal Kaya. Kalau rajin pangkal kaya itu mainstream, sudah biasa. Yang ini unik, jaga rahasia pangkal kaya. Satu ajaran Tuhan Yesus yang saya pikir cocok sekali untuk kita dengar ulang di masa pandemi ini. Saya akan bacakan ringkasan ajaran Yesus ini, bagian dari khotbah di bukit, dicatat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Ayat 2, karena itu ketika kamu memberi sedekah, jangan membunyikan trompet di hadapanmu seperti orang-orang munafik lakukan di sinagog-sinagog dan di jalan-jalan supaya mereka dipuji orang lain. Akan tetapi ketika kamu memberi sedekah, jangan biarkan tangan kirimu mengetahui apa yang tangan kananmu lakukan. Ayat 6, akan tetapi ketika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintunya. Ayat ke-17, akan tetapi kamu ketika berpuasa, minyakilah rambutmu dan cucilah wajahmu, supaya puasamu tidak dilihat orang. Sampai di sini firman Tuhan dibacakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin Yesus di sini sama, yaitu lakukan 3 kebaikan, 3 kesalehan, 3 bentuk ibadah itu secara diam-diam. Jangan sampai ditahu banyak orang. Mengapa? Karena semua kebaikan, kesalehan kita yang terlihat banyak orang, itu mudah sekali merusak motivasi kita. Mudah sekali mengalihkan fokus ibadah kita. Kita jadi tidak fokus memuliakan Allah. Fokus kita justru pada kepentingan diri kita sendiri, pada kemuliaan diri kita sendiri. Dan itu munafik, seperti orang Farisi. Kita akan menjadi cuek terhadap semua dosa yang tersembunyi di dalam hati kita. Kita jadi tidak merasa perlu untuk berubah dan tidak merasa perlu untuk menjadi teladan perubahan. Karena kita sudah merasa puas dilihat orang, dipuji orang. Jadi bahaya ya Bapak Ibu, serius sekali akibatnya. Nah itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan cara yang benar, yang efektif, agar diri kita berubah dan kita bisa menjadi bukti perubahan, yang bisa memberi pengharapan bahwa dunia ini pun bisa berubah. Caranya bagaimana? Yaitu dengan membangun kebiasaan ibadah pribadi dan rahasia. Tetap Bapak Ibu kita beribadah bersama, kita berdoa bersama, ya. Tetap kita aksi sosial bersama, memberi, berbagi bersama orang lain atau bersama gereja. Tetapi lakukan juga secara pribadi, diam-diam, hanya untuk dilihat Allah. Kalau itu bisa kita lakukan Bapak Ibu, kalau itu bisa menjadi kebiasaan kita, maka dijamin ya, itu akan mengubah diri kita, mengubahnya dari dalam, mengubah diri kita
dari dalam. Jadi Bapak Ibu perhatikan ajaran Tuhan Yesus yang luar biasa ini ya. Selama ini kan kita terbiasa melakukan banyak perbuatan dosa secara rahasia. Misalnya berbohong atau menyontek atau mencuri atau selingkuh dan lain-lain. Nah sekarang Yesus mengajar kita untuk mengganti perubahan perbuatan rahasia kita itu dengan melakukan berbagai kebaikan dan kesalehan. Hebat kan idenya? Saya lihat ini terobosan Bapak Ibu. Tuhan Yesus rindu hati kita yang selama ini seperti goa penyamun ya, yang penuh dosa yang kita sembunyikan. Berubah menjadi seperti safety box atau rekening bank itu ya, yang menyimpan banyak rahasia kebaikan dan kesalehan kita ya, yang hanya dilihat Tuhan. Dan apa yang kita tabung di situ Bapak Ibu, itulah yang akan menjadi harta surgawi yang disebut-sebut oleh Yesus di ayat yang ke-20. Di situ Yesus menyebutnya sebagai harta yang aman, yang tidak akan dirusak oleh ngengat atau karat, dan yang tidak bisa dicuri, sehingga akan membuat kita menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kemarin itu memang kita beribadah minggu, kebaktian doa Rabu, ke gereja. Kita memuji Tuhan, kita dengarkan khotbah, kita masukkan kolekte ke kantong kolekte itu. Semuanya dilihat orang. Siapa tahu Bapak Ibu, ya, tanpa sadar motivasi kita menjadi salah. Nah, dengan masa-masa ibadah di rumah seperti ini, kesempatannya limpah sekali buat kita untuk melakukan ibadah atau kesalehan yang rahasia ini. Malam ini kita berdoa, ya, malam ini Bapak Ibu berdoa atau tidak, saya tidak tahu. Jemaat yang lain tidak tahu. Kita ibadah online, kita transfer persembahan, kita berbagi kasih ke tetangga atau ke orang-orang tertentu. Paling-paling yang tahu hanya seisi rumah kita. Sedikit saja orang yang tahu. Jadi inilah masa yang cocok untuk kita belajar melakukan ajaran Tuhan Yesus ini. Maka saya mendorong diri saya sendiri, mendorong kita semua untuk serius belajar mempraktekkan ajaran Tuhan Yesus ini di masa wabah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, mandat Injil itu mengutus kita menjadi agen transformasi, menjadi orang yang turut berperan mengubah komunitas kita, mengubah bangsa kita, bahkan mengubah dunia kita. Dan malam ini kita diingatkan Bapak Ibu, mandat itu akan mustahil kita laksanakan jika diri kita sendiri tidak mengalami perubahan yang sejati, perubahan yang dari dalam. Dan perubahan dari dalam itu mustahil kita alami selama motivasi kita, motivasi kebaikan dan kesalehan kita itu adalah untuk dilihat orang. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar natur dosa kami, kecenderungan kami adalah mau dilihat orang, dipuji orang. Sebagai orang baik, dipuji sebagai orang saleh. Natur dosa kami adalah merahasiakan dosa-dosa kami, menyembunyikannya rapat-rapat, bahkan memeliharanya di dalam hati kami. Ya Tuhan, bantu kami. Jika malam ini kami sama-sama mau bertekad mentaati ajaran-Mu, belajar berdoa, berpuasa, memberi secara rahasia.
Karena kami rindu Tuhan, motivasi hidup kami makin murni untuk menyenangkan-Mu, untuk memuliakan-Mu saja. Kami rindu memiliki harta yang sejati, menjadi orang-orang, menjadi jemaat yang kaya di hadapan. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat bersyafaat dan selamat menjadi berkat.